Shalom, hello everyone, welcome back to Efra Talk, Efrata Podcast with me Naftali Pasca as your host. Wah, nggak kerasa banget teman-teman, kita udah masuk ke episode ketiga Efra Talk nih. Aku mau tanya kabar teman-teman di rumah gimana, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Di episode ketiga kali ini, kita punya bahasan yang begitu menarik dan gak kalah asik sama Efra Talk sebelumnya. Jadi apa sih bahasan kita pada malam hari ini? Aku yakin teman-teman semua udah penasaran, so do I. Aku juga udah penasaran banget. Kita malam ini akan belajar mengenal diri sendiri. Karena zaman sekarang banyak banget teman-teman kita di luar sana yang agak susah nih untuk mengenal diri sendiri. Sebenarnya kita ini siapa sih? Kita ini mau jadi apa? Sikap kita kayak gimana? Masih banyak banget teman-teman di luar sana yang masih kebingungan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Oleh sebab itu, malam ini kita bakal kupas tuntas mengenal diri sendiri bersama salah satu narasumber yang begitu luar biasa, yaitu Kak Jenius Hakim Simanjutak. Shalom Kak Hakim. Ya, shalom. Yo. Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak Hakim? Aku mau tanya itu dulu deh, gimana kabar Kak Hakim biar kita santai gitu. Puji Tuhan, kabar sehat dan sekarang juga kan kebetulan kakak juga baru lulus dari salah satu perguruan tinggi kedinasan dan kakak juga sudah mulai dalam fase magang dan bekerja. Jadi ya sejauh ini lancar-lancar aja. Oke, puji Tuhan. Oke, makasih Kak Hakim. Kalau aku sendiri sih juga baik ya Kak ya. Oke, jadi gini Kak, kita malam ini kan mau bahas mengenal diri sendiri nih. Terus aku merasa bahwa sekarang itu teman-teman aku ataupun orang-orang sebaya aku tuh bingung gitu loh Kak untuk mengenal diri sendiri karena mereka merasa lebih bingung gitu untuk gimana sih cara memulai mengenal diri sendiri. Sebenarnya gimana sih caranya untuk kita bisa tahu kita ini siapa gitu, kapabilitas kita tuh apa, kita tuh bisanya apa, kekurangan kita apa. Mereka tuh agak susah gitu Kak untuk menemukan jati diri mereka gitu. Kalau menurut Kak Hakim sendiri, penting gak sih Kak sebenarnya kita tuh untuk tahu nih, mengenal diri kita sendiri tuh penting gak menurut Kak Hakim? Ini gimana ya? Waktu pertama sekali kakak dengar pembahasan ini, gimana? Rasanya pembahasan ini tuh terlihat sepele, tapi pada nyatanya banyak orang, apalagi di umur-umuran kita lah ya, di seumuran kita tuh banyak orang yang bahkan tidak mengetahui dirinya sendiri, tidak mengenal dirinya sendiri gitu loh. Sebagai akibatnya kayak ada yang bisa sampai salah masuk jurusan, ada yang keterima kerja tapi nggak sesuai dengan passion dia bekerja. Jadi kan seolah-olah jadi timbul pertanyaan, emang sepenting itu ya untuk mengenal diri? Nah, kalau menurut kakak ya, sebenarnya proses mengenal diri ini itu tuh merupakan hal yang paling dasar yang harus kita lakukan dalam hidup loh. Kenapa gitu? Karena dengan mengenal diri kita, maka kita akan tahu kita ini orangnya seperti apa, kepribadian kita bagaimana, apa yang kita nggak suka dan apa yang kita suka. Kita juga akan tahu potensi apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita kembangkan dari potensi kita itu gitu loh. Oke, aku setuju sih Kak. Aku juga lihat banget banyak sekali teman-teman aku yang sekarang semester 3 ya terutama udah mulai merasa nih, kayaknya passion aku bukan di sini deh. Kayaknya passion aku nih bukan di dunia keteknikan pertanian gitu. Mereka mau merasa bahwa passion mereka tuh salah gitu Kak. Kan di situ pasti bermula dari mereka nggak tahu kan Kak sebenarnya passion mereka apa. Mereka di awal cuma kayak yaudah ikut-ikut teman aja masuk sini, biasanya kan gitu kan Kak, salah jurusan. Terus banyak juga yang merasa bahwa mereka nggak punya kelebihan gitu kan Kak. Mereka tuh merasa bahwa dirinya mereka biasa aja, nggak punya talenta, dan mereka tuh merasa kalah gitu progresnya dari teman-teman mereka. Kalau dari Kak Hakim sendiri pernah nggak sih Kak sebenarnya ngerasa kayaknya progres teman aku nih jauh lebih cepet nih daripada aku, sedangkan aku nih masih kayak gini-gini aja. Kalau dari Kak Hakim pernah ngerasa kayak gitu nggak Kak? Boleh dong sharing dikit. Itu yang gimana ya, penting banget tuh.
Karena kalau kita nggak mengenal diri kita sepenuhnya, kita akan mudah iri terhadap pencapaian-pencapaian orang lain kayak kamu jelaskan tadi kan. Dan ya, kakak juga punya contoh dari pengalaman sendiri kayak teman selulusan kakak kan, itu kami ditempatkan di satu kabupaten yang sama gitu, di satu pemerintahan kabupaten yang sama, dan dalam satu situasi yang sama itu kami memperoleh pengalaman. Kakak lebih lambat dari dia jatuhnya lebih cepat gitu. Dia ditempatkan di salah satu dinas dan dia memperoleh banyak pengalaman. Dia sering bekerja di lapangan, dia sering turun lapangan, terus dia sering mendapatkan ilmu-ilmu, sementara kakak belum mendapatkan hal yang seperti itu. Kakak belum pernah secara aktif turun ke lapangan, dan perasaan kakak yang pertama kali itu kakak iri banget. Aku iri banget kayak, shit, Tuhan, kenapa sih harus aku belum bisa mendapatkan momen seperti itu? Kenapa sih aku masih stuck di sini-sini saja, sementara teman-temanku udah pada sibuk, teman-temanku sudah ada yang jadi ajudan bupati ataupun wakil bupati, sementara aku masih terjebak di ruangan ini aja. Nah, ketika kita tidak mengenal diri kita, akan banyak pertanyaan-pertanyaan muncul yang bahkan membuat kita ragu akan kelebihan diri kita sendiri. Itu akan banyak pertanyaan muncul seperti itu. Akibatnya kita sering kecewa terhadap sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Kita juga nggak pernah bahagia dengan apa yang kita miliki, nggak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Dan itu bahaya banget kalau kita sampai tidak mengenal diri kita. Itu yang akan kita alami gitu loh. Bener sih Kak, aku juga setuju sama pendapatnya Kak Hakim yang mengatakan bahwa ketika kita nggak kenal diri kita sendiri, kita akan cenderung merasa bahwa orang lain ini selalu dapat berkat lebih. Istilahnya kayak rumput tetangga selalu lebih hijau, padahal itu lebih ke kayak, iya kan Kak, kita nggak mensyukuri berkat kita sebenarnya. Terus aku penasaran dari Kak Hakim kan, mungkin kalau di lingkungan kedinasan itu kan akan banyak sekali pengalaman yang didapat ya Kak, terutama dari cara kita hidup itu kan biasanya teratur banget tuh di sana. Nah, ada nggak sih Kak pengaruh dari sekolah kakak tuh yang bisa ngebantu kakak untuk menemukan, oh sebenarnya Kak Hakim nih gini loh orangnya gitu. Ada nggak sih Kak? Gini ya, untuk pertama-tama apalagi di lingkungan kedinasan itu kayak kita ketemu dari seluruh Indonesia kan, ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia. Kita ketemu yang dari Aceh sampai yang dari Papua kita ketemu. Terus itu gimana ya? Kalau menurut kakak, yang paling membantunya adalah karena kakak bisa mengenal mereka semua. Kakak bisa sharing-sharing hal-hal kecil ke mereka. Terus kita juga bisa kita bisa berbagi pengalaman ke teman-teman. Dan kalau terhadap untuk proses pengenalan diri mungkin ada di situ, tapi yang akan pertama kali kita dapatkan malah bisa jadi kita insecure pertama, karena saat yang kita lihat, kalau misalnya kita belum mengenal diri kita melihat dari sisi luar saja, kita melihat, wah, mereka yang dari Aceh orangnya seperti ini, mereka yang dari pulau-pulau Jawa orangnya seperti ini, apalah aku yang cuman orang Sumatera, apalah aku yang cuman orang kampung. Terkadang hal-hal sepele begitu pasti bakal pernah terlintas di benak kita, pasti bakal terlintas di pemikiran kita bahwa kita itu selalu membanding-bandingkan. Jadi sebenarnya proses pengenalan diri itu kita juga membutuhkan waktu di mana satu hal yang paling penting dalam proses pengenalan diri itu adalah
kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Gitu loh, Dio. Jadi kita harus terima kalau kita punya kekurangan dan kita tahu kekurangan itu, kita ingin mengubahnya tapi belum bisa kecapaian. Kita harus terima kalau kita punya kelebihan dan kita harus bisa mengembangkan kelebihan tersebut menjadi suatu potensi yang berharga. Jadi pada setiap momen yang kita miliki itu tuh sebenarnya merupakan kesempatan bagi kita untuk memperdalam lagi seberapa kenal diri kita, seberapa kenal kita terhadap diri kita gitu loh, dia. Oke Kak, aku juga setuju sih, karena aku juga merasa bahwa karena kan aku udah hidup di dunia ini 19 tahun ya Kak ya. Kadang tuh aku juga ngerasa bahwa tiap hari tuh aku menemukan sifat baru gitu loh dari diri aku selama aku belajar di UB ini juga aku kadang ngerasa bahwa oh aku tuh ternyata punya sifat ini ya, dan emang bener kata Kak Hakim bahwa mengenal diri sendiri tuh emang prosesnya panjang ya kayak gak bisa sehari 2 hari terus tiba-tiba kita jadi kenal sama diri kita sendiri. Terus tadi kan Kak Hakim nih agak nyinggung nih tentang caranya kakak nih untuk mengenal diri sendiri. Kira-kira boleh nggak sih Kak digambarkan lebih dalam proses Kak Hakim untuk mengenal diri sendiri tuh caranya gimana sih Kak? Mulai dari mana gitu? Oh ya, oke. Yang pertama kan kalau dalam proses pengenalan diri tadi kayak yang kamu bilang itu tuh membutuhkan waktu. Nah, hal yang pertama kali harus kita lakukan dalam proses pengenalan diri itu tadi kan udah kakak jelaskan, kalau misalnya kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Kita nggak boleh menyangkal kalau diri kita ini adalah kita sepenuhnya gitu loh. Kita nggak boleh, kalau misalnya kamu orangnya introvert, jangan sangkal itu. Kamu harus terima kalau kamu introvert. Kalau misalnya kamu orangnya ekstrovert, kamu nggak boleh menyangkal itu. Kamu harus terima bahwa kamu orangnya ekstrovert. Jadi apa yang kamu miliki kamu harus bisa terima dulu gitu. Nah, itu langkah pertama. Tadi kakak kan nyinggung terkait introvert dan ekstrovert. Introvert dan ekstrovert itu pasti punya kelebihannya masing-masing gitu loh. Orang-orang yang ekstrovert pasti mudah dalam bergaul, terus mudah beradaptasi terhadap suatu lingkungan, dan orang yang introvert agak sedikit kesusahan dengan hal itu. Tapi dengan kekurangannya itu, orang introvert juga pasti punya kelebihan di mana ketika dia sendiri pasti dia mampu untuk mengembangkan potensi-potensi dia yang lain. Ketika dia sendiri, dia bisa mengembangkan skill-skill yang dia punya. Jadi setiap sisi yang ada dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus kita juga harus belajar terkait menetapkan prinsip dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kamu mempunyai prinsip bahwa kamu itu orangnya adalah orang yang tegas, coba belajar untuk lebih tegas lagi. Coba pertahankan prinsip. Kemudian kalau misalnya kamu orangnya lebih sedikit ini fleksibel, mudah bergaul, coba lebih kamu kembangkan lagi prinsip-prinsip itu. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai mengenal diri kita dari apa yang kita lakukan itu, dari membuat prinsip dalam hidup, itu lambat laun akan membuat kita tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain, karena semata-mata kita tuh akan paham bagaimana karakteristik kita paham bahwa kehidupan orang lain yang kelihatannya lebih keren itu sebenarnya nggak sesuai dengan value yang kita anut. Dan kita juga akan mengerti bahwa setiap orang pasti akan bersinar dengan caranya sendiri. Dan begitu kita akan lebih mudah bahagia, puas, dan bersyukur dengan hidup yang kita jalani. Gitu loh. Jadi
biarkan waktu yang berbicara. Lakukan aja perlahan-lahan. Kamu harus menerima diri kamu harus jujur terhadap diri kamu. Tetapkan prinsip dalam kehidupan kamu, dan biarkan waktu yang memperkenalkan kamu dengan diri kamu sesungguhnya, gitu loh. Ya sih Kak, aku suka banget sama kutipannya Kak Hakim di akhir, biarkan waktu yang menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Aku izin cerita dikit ya Kak mungkin. Jadi Ya, kan Kak Hakim tadi kan bilang ya, kalau kita tuh nggak boleh denial sama kekurangan kita, gitu kan Kak. Aku setuju banget sih Kak, karena aku kan berasal dari Pulau Jawa, yang Jawa Timur gitu kan Kak. Sedangkan ketika aku masuk kuliah ini, rata-rata teman aku dari Jakarta gitu. Di situ tuh aku denial bahwa aku tuh logat aku sih Kak. Sebenarnya sesimpel aku denial logat aku kan Medok ya Kak, karena aku orang Jawa Timur. Itu aku berusaha sebisa mungkin untuk bisa blend in gitu sama mereka dengan aku coba ngomong sesuai logat mereka gitu. Tapi ternyata setelah aku coba melakukan itu, aku tambah merasa kalau aku tuh bukan aku gitu loh Kak. Aku merasa bahwa yang kenalan sama mereka tuh bukan Dio gitu, tapi orang lain, bukan Dio yang biasanya gitu. Jadi kayak aku nggak bebas cerita, aku nggak bebas untuk express myself gitu kan Kak. Jadi akhirnya aku coba kenalan dengan mereka dengan apa adanya aku gitu Kak, karena aku merasa bahwa ya udah logat aku kayak gini, mau gimana lagi, mau dirubah apapun juga nggak bakal berubah juga gitu. Jadi di situ aku juga merasa bahwa ketika kita denial kekurangan kita, di situ kita akan malah membohongi diri kita sendiri gitu loh Kak. Kayak kita jadi merasa lebih jauh sama diri kita sendiri. Nah, itu benar-benar. Jadi kayak berarti pas dong kayak ceritanya kalau misalnya kamu tuh tadi dari awalnya kamu menyangkal diri kamu gitu kan, kayak kamu nggak terima dengan keadaan kalau bahwa kamu orang Jawa Timur yang jelas cara berbicaranya sedikit lebih medok dari orang lain, dan kamu mencoba untuk merubahnya gitu agar lebih mudah bergaul. Padahal nyatanya sebenarnya orang-orang yang mengenalmu dengan sesungguhnya itu akan menerimamu apa adanya gitu loh. Kayak kalau anak indie bilang nih, bahkan kopi yang pahit sekalipun mempunyai penikmat tersendiri gitu loh. Oke, iya sih Kak, bener-bener. Karena ketika aku udah memperkenalkan diriku sebagai Dio yang apa adanya, suaranya kayak gini, ternyata temen aku juga bisa lebih banyak gitu Kak, daripada awal kuliah aku berusaha, aku tuh kayak takut nggak punya temen kan Kak sebenarnya, jadi aku berusaha blend in sama mereka gitu, tapi ternyata nggak berhasil, dan ketika aku jadi diri sendiri, malah aku punya temen gitu. Jadi aku setuju banget sama Kak Hakim yang bilang bahwa jangan denial kekurangan kita gitu, karena ketika kita denial kekurangan kita, aku juga merasa bahwa kita ini bukan diri kita sendiri, berarti kita nggak bisa menerima kekurangan kita gitu. Iya, itu dia caranya. Oke Kak Hakim, terus kita bakal bahas tentang kelebihan nih Kak. Tadi kan Kak Hakim juga bilang bahwa kita kan diciptain dengan kelebihan kita masing-masing. Seorang ekstrovert punya kelebihan sendiri, seorang introvert punya kelebihan sendiri. Dan begitu pun setiap manusia pasti kelebihannya juga berbeda gitu kan Kak. Ketika kita udah tahu kelebihan kita, gimana sih Kak cara Kak Hakim untuk ngembangin kapabilitas kita nih? Jadi misalnya kita udah tahu kita hebat di dalam hal A, Kak Hakim biasanya ngelakuin apa supaya talenta itu bisa makin berkembang dan bisa menjadi kekuatan tuh buat diri kita pribadi? Oke. Ada kata-kata dari salah satu tokoh yang aku suka banget. Jadi ini dari Henry Ford. Dia bilang gini, whether you think you can or you think you cannot, you are right. Jadi apapun yang kamu pikirkan kamu bisa ataupun kamu tidak bisa, kamu benar. Nah, semua itu kembali ke pemikiran kita masing-masing. Jadi kadang ada orang yang sebenarnya dia jago banget. Misalnya dia jago dalam hal bernyanyi. Dia jago banget dalam hal bernyanyi. Semua orang tahu dia hebat bernyanyi. Tapi dia selalu bilang, aku nggak bisa. Aku malu. Aku takut. Nah,
itu dia membatasi kapabilitasnya sendiri gitu. Kayak yang kata Henry Ford tadi. Apapun kamu pikir, kalau kamu bisa ataupun kamu tidak bisa, maka kamu benar. Ketika kamu pikir kamu bisa, maka kamu benar-benar bisa. Begitupun sebaliknya, kalau kamu pikir kamu nggak bisa, ya kamu benar-benar tidak akan bisa. Jadi, kalau ketika kita sudah tahu bahwa kita punya potensi dalam satu hal, kita mempunyai bakat dalam hal-hal tertentu, seperti misalnya kayak kamu jago dalam public speaking, hal yang harus kamu lakukan adalah kamu ya harus memperdalam kelebihan kamu itu, perbanyak latihan, dan kamu juga harus memanfaatkannya menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kamu gitu loh. Maksudnya bukan terkait dengan uang ya, tapi kayak sekarang ini dunia pekerjaan juga membutuhkan orang dengan skill-skill tertentu, membutuhkan orang dengan bakat-bakat tertentu. Jadi ketika bakat kamu yang kamu miliki itu kamu sembunyikan, ya kamu nggak akan tahu kesempatan apa yang bisa kamu dapatkan sebenarnya ketika kamu menunjukkan bakatmu itu gitu loh. Contohnya dalam hal public speaking, kamu jago dalam hal public speaking, ada banyak dunia pekerjaan di sana yang menanti kamu untuk kamu orang-orang yang jago dalam hal public speaking. Kamu bisa jadi seorang jurnalis, kamu bisa jadi pembicara dimanapun, dan itu menjadi keuntungan. Kelebihanmu bisa menguntungkan kamu gitu loh. Jadi pokoknya apapun potensi yang kamu miliki, apapun kelebihan ataupun bakat yang kamu miliki, jangan pernah kamu jangan pernah kamu sembunyikan lah pokoknya gitu loh. Jangan pernah kamu sembunyikan. Kadang tuh ada waktu-waktu tertentu yang mampu mengubah hidupmu. Ada kesempatan-kesempatan tertentu yang bisa mengubah hidupmu secara drastis gitu loh. Jadi misalnya kamu punya kelebihan terkait menyanyi, terus kamu disuruhlah coba nyanyi, kamu harus ambil kesempatan itu gitu loh. Paling nyanyi itu waktunya cuma berapa? Rata-rata waktunya cuma sekitar 3 menit. Nah, ketika kita lakukan 3 menit tersebut dengan baik, dengan bagus, kamu benar-benar menunjukkan bakatmu secara totalitas, dan ternyata orang-orang di sekitarmu mengetahuinya dan memperhatikan kelebihanmu itu, pasti ada hal-hal yang tak terduga yang bakal datang gitu loh. Jadi coba untuk lebih perdalam lagi kelebihan-kelebihan yang sudah kita miliki itu. Jangan disangkal, pokoknya itu aja intinya. Oke, bener sih Kak Hakim. Kayak semua yang diomongin Kak Hakim tuh relate ke aku karena apa? Dulu tuh jujur aku pendiam Kak. Waktu SD terutama aku tuh nggak punya banyak teman, jadi aku tipe anak yang berangkat sekolah, belajar, istirahat, makan sendiri, pulang sekolah pulang. Jadi aku nggak punya banyak teman sebenarnya waktu SD. Sampai akhirnya waktu SMP aku dapat kesempatan untuk join salah satu organisasi. Dan di sana aku baru bener banget kata Kak Hakim, ketika ada timing dari Tuhan, what will be gitu kan Kak. Jadi ketika aku join ke sana, keluar tuh, ternyata aku nih bisa ngomong, aku nih bisa untuk public speaking. Dan ketika aku menerima tawaran MC pertama aku ingat banget tawaran MC pertama aku tuh ke kelas 9 kelas 8 SMP untuk aku nge-MC perpisahan. Itu aku pertama kali banget dapat tawaran MC, dan dari sana udah mulai ngalir. Bahkan sekarang pun dari MC itu sendiri yang awalnya hobi dan aku melakukan dengan suka hati, sekarang udah bisa jadi passive income lah Kak buat aku sebenarnya. Kayak kadang ditawarin
aku emang Kak nggak mengharapkan sih Kak sebenarnya dapat bayaran gitu. Cuma ketika aku nggak mengharap, kadang tuh dapat gitu loh Kak. Jadi kayak emang ketika kita mau mengembangkan bakat dari Tuhan tuh pasti ada aja jalan dari Tuhan untuk kita ngembangin bakat gitu. Benar gitu. Jadi semuanya itu berhubungan. Ketika kamu sudah mulai mengenal diri kamu tidak menyangkal diri kamu, terus kamu menerima apa kekurangan kamu dan kamu memanfaatkan apa kelebihan kamu menjadikannya suatu keuntungan, berarti kamu tuh memang udah dalam fase benar-benar mengenal diri kamu gitu loh. Oke Kak. Terus ini aku ada bahasan satu lagi sih Kak yang menurut aku juga lumayan menarik nih untuk kita kupas. Sekarang kan kita hidup di pandemi ya Kak ya. Dimana sekarang apa-apa bisa online sebenarnya. Jadi sekarang itu lagi tren banget hustle culture. Dimana orang-orang ini ketika mereka nggak produktif, mereka merasa bersalah. Mereka merasa bahwa, waduh salah nih aku nggak produktif. Waduh salah nih gue hari ini nggak ngapa-ngapain. Mereka kan merasa kayak gitu kan Kak. Karena sebenarnya itu timbul dari tekanan sosial. Karena mungkin lingkungan sekitar mereka terus berkembang, lingkungan sekitar mereka sangat dinamis untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga mereka merasa tekanan sosial itu begitu berat buat mereka dan mereka harus bisa kayak society mau gitu Kak. Ada nggak sih Kak cara untuk supaya kita ini nggak terlalu tertekan sama tekanan sosial yang jahat banget gitu loh Kak ke kita? Karena kan kita yang tahu proses kita kan sebenarnya kita sendiri kan Kak, bukan orang lain gitu. Kemampuan juga kita tahu. Dari Kak Hakim sendiri ada nggak sih Kak pengalaman untuk gimana sih terhindar dari pressure sosial yang orang-orang kasih ke kita di kehidupan kita sehari-hari? Oke. Jadi gini ya, sekarang itu karena media sosial, karena perkembangan teknologi, dunia kita tuh jadi berpatokan bahwasanya di umur segini kamu udah harus bisa mempunyai ini, di umur 25 tahun kamu sudah punya 100 juta pertama, kamu sudah harus bisa menyewa rumah, kamu sudah harus bisa mempunyai kendaraan sendiri, kamu mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan banyak, dan kamu harus tetap beraktivitas, bekerja begitu. Nah, kalau menurut aku gimana ya? Itu jadi seolah-olah persaingan antara sesama kita yang padahal kita pun tidak saling mengenal gitu loh. Jadi rasa iri tadi tuh ya, rasa iri kayak wah si A udah bermobil sendiri nih, wah si A sudah punya rumah nih, sudah punya rumah kecil-kecilan, aku kapan ya? Aduh, aku harus kerja lagi nih, harus kerja. Jadi ketika dia sehari saja tidak kerja, sehari saja tidak punya kegiatan, dia langsung merasa bersalah, kayak yang kamu bilang tadi gitu kan? Iya Kak, bener banget. Nah, padahal sebenarnya ya nggak apa-apa. Kita juga butuh waktu untuk kita dan diri kita sendiri gitu loh. Kita juga butuh waktu di mana kita itu bisa untuk ya tadi tuh mengenal diri kita sendiri, melakukan hal yang kita suka tanpa memikirkan urusan pekerjaan, tanpa memikirkan target ataupun pencapaian. Jadi itu tuh gimana ya saya jelasinnya? Gini. Menurut saya, kalau dalam kita bekerja, kita melakukan tugas kita, menjalankan karir kita hanya perlu melakukannya itu secara maksimal. Maksimal di sini bukan berarti harus bekerja pagi, siang, malam, totalitas, bukan. Tapi kita lakukan secara maksimal, totalitas di waktunya jam kerja kita gitu loh. Jadi pada saat pagi hari
kamu harus mulai mempersiapkan apa saja kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan di kantor, apa saja planning-planning yang kamu miliki, yang akan kamu kerjakan dan kamu selesaikan di kantor, itu pagi hari. Setelah itu mulai berangkat kerja, kamu kerjakan satu persatu, selesaikan satu persatu, dan ketika memang sudah semua pekerjaanmu sudah selesai, ya sudah, kamu hanya perlu beristirahat gitu loh. Kamu nggak perlu memaksakan diri kalau kamu tuh misalnya nggak punya, apa nih, nggak ada lagi yang bisa aku kerjain, harus cari kerjaan lain nih. Jangan paksakan diri seperti itu gitu loh. Ibarat ada yang bilang gini, ini sedikit sedikit kasar gitu loh. Bekerja itu seperlunya saja, bekerja itu sewajarnya saja. Karena kalau kamu sakit, atasan tinggal cari pengganti. Jadi ya, lakukan sesuatu yang kamu bisa dengan kemampuan kamu maksimal, dengan kemampuan kamu secara totalitas, dan ketika waktu kerjamu selesai, sudah, ambil waktumu untuk beristirahat, ambil waktumu untuk melakukan hobimu, ambil waktumu untuk memperdulikan kesehatanmu. Jadi kita nggak boleh terus-terusan berpatokan sama internet, sama media sosial. Kita juga nggak boleh berpatokan sama karir orang. Kita nggak boleh iri sama pencapaian orang. Nikmatin apa yang kita miliki, syukurin apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Ya mungkin orang tuh semua akan berada di puncak, tapi dengan waktu dan tempat tertentu, tempat mereka masing-masing gitu loh. Oke Kak, bener sih, kayak aku juga merasa bahwa sekarang kan aku umur 19 ya Kak, bentar lagi aku akan masuk ke kepala 2 gitu. Sedangkan image orang-orang berkepala 2 di Instagram ataupun image yang dibuat sosial media tuh sekarang trennya entrepreneur, kaya, punya startup. Sedangkan sekarang aku mau umur 20, aku masih belum jadi apa-apa gitu. Kadang aku merasa bahwa, oh progres aku agak lama ya dibandingkan teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain. Tapi aku sadar banget bahwa ketika Tuhan itu kasih kemampuan ke kita, Tuhan juga bakal kasih timeline yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu Kak. Kadang kan apa yang kita mau bukan apa yang kita butuhkan juga. Jadi kan Tuhan lebih tahu apa sih yang kita butuhkan. Dan aku percaya juga kata Kak Hakim bahwa nanti ketika waktunya Tuhan pasti kasih apa yang kita butuhkan gitu. Nggak pernah kekurangan, nggak pernah lebih, tapi akan selalu cukup, tergantung gimana kita mau mengejar atau kita mau berusaha sekuat apa sih untuk mencapai hal tersebut. Iya, benar-benar. Terus Kak, sekarang nih kan banyak banget orang-orang yang nggak percaya diri nih sama kemampuan mereka, padahal mereka punya. Mereka selalu takut kalau mau ngembangin sesuatu, padahal kan kita udah dikasih bakat nih sama Tuhan. Tuhan kasih kita akal, kasih kita kecerdasan, dan kita adalah makhluk Tuhan yang sangat mirip dengan gambaran Allah kan Kak. Ada nggak sih pesan dari Kak Hakim nih untuk teman-teman yang lagi dengerin Evra Talk kali ini yang masih malu-malu nih untuk mengembangkan bakat? Ada nggak nih pesan dari Kak Hakim supaya mereka berani Kak untuk ngembangin bakat mereka? Nah, untuk teman-teman yang bakalan mendengarkan pembicaraan kami ini, untuk orang-orang di luar sana yang bakal mendengarkan pembicaraan kami ini, satu pesan saya untuk kalian: sampai kapan lagi kalian mau melewatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan ke kalian? Itu aja. Sampai kapan lagi gitu loh. Karena kamu sudah dikasih suatu kelebihan sama Tuhan. Kamu misalnya dikasih kelebihan dalam bidang-bidang tertentu, bidang-bidang yang sebenarnya sangat dibutuhkan, tapi kamu gak memanfaatkan dengan alasan aku malu, aku gak percaya diri.
kamu melewatkan berbagai macam kesempatan, kamu melewatkan banyak sekali kesempatan yang Tuhan sediakan ke kamu, dan itu sangat disayangkan. Gitu loh. Ya, bener sih, bener banget. Malah aku dari tadi bener karena memang bener ya teman-teman. Jadi ketika emang udah Tuhan kasih, kalau kita nggak mau mengembangkan, berarti ketika kita tidak berkembang juga salah kita sendiri. Jangan nunggu Tuhan kasih terus. Kalau Tuhan udah kasih kesempatan tapi kita nggak ambil, juga sebenarnya kita punya andil salah nih dalam kenapa kok kita nggak berkembang. Aku setuju banget sama Kak Hakim. Jadi teman-teman yang lagi dengerin podcast, jangan lupa if you guys have a chance, take it gitu. Karena kita cuma hidup sekali dan kesempatan gak bakal datang 2 kali. Benar sekali. Terus Kak Hakim kan sekarang udah masuk ke dunia kerja ya Kak berarti? Iya. Sekarang kan itu kan Kak, tren juga nih, tren anak muda ini emang aneh-aneh kan Kak. Sekarang tuh tren banget untuk kita selalu menyenangkan orang lain dengan selalu berkata iya. Misal kita udah ada job desk kita adalah misalnya membuat konten Instagram untuk Instagram Efrata. Tapi ada nih yang bilang ke kita kalau, hai kamu bisa nggak buatin laporan bulanan? Padahal itu kan di luar job desk kita. Karena benar. kita nggak mau untuk mengecewakan mereka kan Kak, kita bakal selalu bilang iya gitu. Padahal kita juga udah capek gitu kan Kak. Ada nggak sih pengalaman dari Kak Hakim yang serupa nih Kak? Jadi kayak selalu bilang iya nih sama permintaan dari orang lain supaya kita juga nggak kelihatan jelek kan Kak. Ada yang kita bilang iya karena kita nggak mau orang memandang kita jelek gitu Kak. Ada nggak sih dari Kak Hakim pengalaman kayak gitu? Gimana ya, kalau aku sendiri juga sempat ngalamin kayak gitu, dimana aku berkata iya tuh supaya nantinya orang yang aku tolong, ketika aku minta tolong, dia juga bisa berkata iya kepada aku gitu loh, ke aku. Cuman kadang di luar ekspektasi kita, malah pas kita udah bantu dia, rupanya giliran kita yang minta tolong, sorry nggak bisa. Banyak kejadian kayak gitu. Jadi kalau orang-orang yang nggak enakan itu, ada tuh bahasa psikologinya apa ya? Orang yang nggak enakan itu orang yang belum asertif. Orang yang belum asertif. Jadi yang dimaksud belum asertif di sini, asertif itu kan merupakan keterampilan untuk mengekspresikan ide, perasaan, ataupun membuat batasan dengan mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Nah, ketika kita belum bisa melakukan hal itu, berarti kita kan belum asertif. Nah, itu orang-orang yang belum orang-orang yang nggak enakan itu, orang-orang yang kalau apa-apa dikit, ya dia minta tolong sedikit, dia jawab iya, terus dia nggak berani mengekspresikan idenya, menyampaikan idenya, terus dia nggak berani mengekspresikan perasaannya. Nah, kadang tuh orang-orang yang asertif tuh, orang-orang yang sudah berani mengekspresikan diri itu, kadang mereka juga sadar akan konsekuensi dari ekspresi dan batasan yang dia sampaikan. Dan perilaku asertif tuh kayak perilaku yang berani ya, perilaku yang berani mengajukan permintaan, menolak permintaan, juga mengekspresikan hak-hak pribadinya. Nah, kadang di dalam dunia kerja kita tuh akan menemukan orang-orang yang gimana ya, dibilang orang-orang yang bersifat dominan gitu loh. Jadi orang-orang yang bersifat dominan ini akan menyadari keberadaan kita, orang-orang yang belum asertif, orang-orang yang nggak enakan, orang-orang yang kalau diminta tolongin pasti bakal jawab iya. Dia bakal menyadari keberadaan kita, dan pasti orang-orang dominan ini bakal memanfaatkan kita. Nah, kalau kita nggak bisa
nggak bisa bilang tidak, kita nggak berani bilang tidak ke orang-orang yang bersifat dominan ini, yang ada adalah yang terjadi adalah tenaga kita habis untuk hal yang bukan menjadi urusan kita buang-buang waktu kita, tugasnya dia selesai, tugas kita belum selesai, dan kita banyak tertinggalnya jadinya gitu loh. Kita nggak berani bilang tidak hanya karena kita nggak enak dengan menyinggung perasaannya, dan itu sangat disayangkan sekali. Banyak di kalangan anak muda saat ini yang mengalami itu gitu loh. Dia selalu bilang iya dengan harapan ketika dia minta tolong ke orang juga akan bilang iya. Padahal nyatanya nggak semuanya bisa timbal balik seperti itu. Jadi aku dulu juga pernah ngerasain hal-hal yang kayak gitu dengan alasan nggak enakan, takut menyinggung perasaan, takut menyakiti lawan bicara. Jadi aku selalu bilang iya. Akhirnya ngeluangin waktu deh, lakukan pekerjaan yang seharusnya bukan kita yang mengerjakannya. Dan memang benar-benar terasa, benar-benar kayak waduh, waktu aku terbuang cuman untuk melakukan pekerjaan ini aja, sementara waktu aku ketinggalan gitu loh. Jadi memang sangat nggak enak jadi orang yang nggak enakan ini gitu loh. People pleaser ya kamu mungkin ya kalau aku nggak salah. Kayak kita jadi maunya tuh menyenangkan orang lain supaya kita nggak kelihatan jelek juga. Kayak aku istilah buat aku pribadi itu aku sering nyebutnya kayak people pleaser. Dan emang bener kata Kak Hakim, ketika kita jadi people pleaser nih, kita jadi takut gitu ketika kita bilang enggak, nanti kita jadi dipandang jelek. Padahal kita harus tahu kan Kak ya, batasan kita tuh seberapa, kapasitas kita seberapa, dan prioritas kita tuh untuk menyelesaikan tugas kita dulu kan Kak, sebenarnya baru membantu orang lain gitu. Benar. Jadi mungkin teman-teman yang masih merasa selalu mau menyenangkan orang lain tanpa mempedulikan diri sendiri, mungkin sekarang bisa nih dirubah kebiasaannya menjadi lebih berani teman-teman. Bukan berarti ketika kita menolak ini kita gak mau membantu, tapi lebih ke bagaimana mereka bisa bertanggung jawab juga akan tugas mereka, dan kita juga bisa bertanggung jawab akan tugas kita sendiri. Oke, wah asik nih bahasanya sama Kak Hakim kalau tentang mengenal diri sendiri. Kalau dari Kak Hakim nih, ada nggak sih Kak tips cara yang baik ketika kita mau menolak permintaan orang lain yang mungkin menurut kita nih bukan job desk kita dan itu harusnya tugas mereka, tapi mereka hanya mau enaknya aja nyerahin ke kita tuh, ada nggak Kak tips dari Kak Hakim untuk menolak hal kayak gitu? Nah, oke. Jadi gini, kan tadi orang yang sudah berani mengekspresikannya atau berani bilang enggak gitu kan, berani bilang enggak terhadap sesuatu itu dibilang orang yang sudah asertif. Nah, orang yang sudah asertif ini itu dia bisa menetapkan batasan yang jelas untuk diri sendiri, dan juga dia mampu untuk mengkomunikasikannya. Jadi jelas apa yang mau diiyain, apa yang mau dikatakan enggak gitu loh. Misalnya kamu lagi mau ngatur pola tidur kamu lagi mau ngatur jam tidur kamu, tapi rupanya tiba-tiba temen ngajak nongkrong malam, yang jelas-jelas kamu tahu bahwa itu bakal menghabiskan waktu ya paling sampai jam 1 pagi, sampai jam setengah 2 pagi, tapi karena kamu gak enakan, kamu yain, alhasil pola jam tidur kamu terganggu lagi gitu loh. Nah, orang yang asertif itu sudah berani mengatakan tidak ke hal-hal yang seperti itu. Namun dia mengatakan tidak itu dengan cara yang sopan, dengan cara menghargai lawan bicaranya. Itu prinsip dari asertif. Sementara kadang juga kan ada orang yang bilang tidak tapi sampai menyakiti hati lawan bicara. Nah, kan itu yang ditakutin tuh kita kalau misalnya bilang tidak,
takutnya nyakitin hati lawan bicara. Nah, dasarnya itu, dasar untuk kita bilang tidak itu kita harus sopan dan menghargai lawan bicara kita gitu loh. Sopan dan menghargai lawan bicara. Nah, alasan kenapa kita harus bilang tidak itu dengan kita bisa menolak permintaan orang lain, kita jadi punya kontrol untuk hidup kita sendiri. Jadi apa yang benar-benar mau kita lakukan, kita lakukan. Apa yang benar-benar kita tidak suka lakukan, kita bisa menolaknya. Terus dengan kita berkata tidak, kita juga mencegah diri kita untuk diremehkan orang lain gitu loh. Kadang kan kalau kita udah keseringan bilang iya nih, terus aduh aku mau minta tolong ke siapa ya? Oh, ke dia aja tuh, dia pasti mau bantu. Nah, itu pasti kan kita kayak dianggap remeh. Kayak apa-apa selalu kita disuruh. Nah, kalau kita udah berani mengatakan tidak, orang-orang pasti kan nggak bakal nganggap kita remeh, nggak juga terus-terusan berani untuk nyuruh kita gitu loh. Nah, terus dengan kita berani bilang tidak, dengan kita berani menolak sesuatu itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Kadang kan kita kalau misalnya nolong orang nih kayak ya udahlah tolong aja lah bentar, paling cuma ngabisin waktu bentar kok. Nah, tapi nanti pas udah selesai nolongin baru kayak nyesal, aduh coba tadi nggak usah aku tolong, mungkin aku udah bisa nyelesain tugasku yang satu ini gitu loh. Nah, kalau kita udah berani berkata tidak, ya kita juga udah menjaga kesehatan mental kita gitu loh. Nah, caranya untuk kita berani mengatakan tidak terhadap permintaan orang lain itu yang pertama tuh kita harus ngikutin kata hati. Karena biasanya kata hati itu bertujuan untuk menjaga loh. Menjaga, kalau misalnya kita ikutin, itu akan menjauhkan kita dari rasa stres atau rasa gelisah. Jadi kalau misalnya kamu diajak nongkrong nih malam, yang jelas-jelas kamu tahu bakal menghabiskan waktu, coba kamu ikutin kata hati kamu gitu loh. Ikutin kata hati kamu bahwasanya kamu tuh butuh waktu istirahat lebih, dan yang kamu butuhkan itu adalah stay di rumah, beristirahat. Dengan begitu kamu pasti tahu mana yang benar-benar kamu butuhkan antara nongkrong atau waktu istirahatmu gitu loh. Yang pertama, ikuti kata hati. Terus kita juga harus berani menghadapi respon orang lain saat mereka bilang enggak. Jadi kalau misalnya orang minta tolong ke kita, terus kita bilang enggak, ya jangan kaget kalau kita minta tolong ke orang juga bakal bilang enggak gitu loh. Karena ya enggak semuanya harus bisa kita tolong, dan tidak semua orang juga bisa nolong kita gitu loh. Jadi jangan kaget gitu, misalnya waduh aku minta tolong dia nggak mau, apa karena dia kemarin minta tolong ke aku juga nggak mau ya. Jangan kaget, pokoknya itu hal yang biasa dalam kehidupan. Jadi nikmatin aja, kalau misalnya memang dia nggak bisa nolong, lakukan sendiri gitu. Kemudian yang terakhir itu kamu harus belajar bilang tidak, itu tuh dari hal-hal kecil. Kayak misalnya ada nih sales jualan pulpen, kamu yang jelas-jelas nggak butuh pulpen, kan biasanya tuh kadang kita bilang oh ya enggak, maaf, terima kasih.
coba diubah kayak lebih tegas lagi, lebih kayak enggak, terima kasih gitu. Jadi lambat laun ketika kamu melatih dari hal-hal yang kecil untuk berkata tidak, nah perasaan nggak enakan itu lambat laun semakin berkurang gitu loh. Lakukan dari hal-hal yang kecil dulu, kayak misalnya kayak kita punya atasan terus dia lagi minta tolong untuk hal-hal yang sepele, coba belajar untuk menolak juga, tapi ingat dengan cara yang sopan dan menghormati lawan bicara. Jadi kalau seandainya atasan kita minta tolong, katakan tidak, beri penjelasan kenapa kita tidak bisa membantu, dan ucapkan maaf gitu. Kayak Hakim minta tolong ini dulu, bosnya kakak kan sering ngomong gitu kan, dan ya kakak cuma bilang maaf pak, nggak bisa karena saya lagi melakukan pekerjaan ini, mohon pengertiannya pak. Itu sudah mencakup semua. Saya menolaknya, tapi saya juga menghormati lawan bicara saya, dan saya juga menjelaskan alasan kenapa saya tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut gitu loh. Jadi mulai dari hal-hal kecil, nanti lambat laun perasaan gak enakan itu akan berkurang kok gitu loh. Oke, bener sih Kak. Karena kadang kalau kita terus-terusan bilang iya juga kita nggak enak, tapi susah di kita juga. Dan ketika kita mau menolak itu, kita juga harus punya istilahnya alasan dan juga tentunya kalimat yang baik supaya tidak menyakiti pihak lain. Jadi teman-teman, jangan sampai jadi people pleaser di mana teman-teman selalu mau menyenangkan orang lain sampai akhirnya teman-teman tidak bisa menyenangkan diri sendiri karena terbeban tugas. Banyak sekali yang harus dikerjakan, tapi teman-teman ingat ketika mau menolak, pastikan bahwa alasannya jelas dan juga kalimatnya nih. Karena kan kita anak-anak Tuhan, kita dibiasakan untuk mengucapkan sesuatu dengan bertutur kata yang baik. Jadi pastikan juga ketika kita bertutur kata yang baik nih ke orang-orang di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita tidak mudah sakit hati, dan juga tentunya kita menjadi orang-orang yang bukan berarti kita mau disenangi sama orang lain, tapi setidaknya kita bisa menjaga image kita sebagaimana kita mau dilihat sama orang lain. Iya benar. Nah Kak Hakim, gak kerasa nih kita udah ngomong-ngomong hampir 40 menit lebih ya Kak kayaknya dari awal kita masuk. Aku juga gak ngerasa banget kalau percakapan kita nih berjalan sangat seru, dan aku juga banyak banget dapat insight dari Kak Hakim. Dan mungkin aku izin sum up sedikit ya Kak dari apa yang Kak Hakim sampaikan. Jadi teman-teman, ketika kita sekarang masih berusaha untuk mengenal diri sendiri, teman-teman harus ingat bahwa mengenal diri sendiri adalah proses yang sangat panjang dan juga teman-teman gak bisa dapetin dalam satu malam. Jadi teman-teman untuk mengenal diri sendiri, pastikan teman-teman bersabar dan terus menggali potensi. Kita ini lahir dengan bakat dan kekurangan masing-masing. Teman-teman jangan sampai mendenial atau menyangkal kalau teman-teman punya kekurangan, tapi gimana kekurangan ini bisa teman-teman tutupi dengan kelebihan teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya kelebihan pun harus dikembangkan sehingga teman-teman bisa menjual kelebihan itu dan menutupi kekurangan kita dengan kelebihan yang kita punya. Lalu tetapkan prinsip dalam hidup kita. Kita mau berprinsip hidup seperti apa? Berprinsip hidup tegas, berprinsip hidup seperti apa yang kalian mau, itu harus ditetapkan supaya kita juga tahu nih jalan hidup ke depan kita mau kayak gimana, dan dengan begitu pula kita bisa mengenal diri kita dengan baik. Oke, mungkin itu sum up yang bisa aku kasih di Evra Talk episode kali ini. Mungkin sebelum kita tutup nih Kak Hakim, aku mau denger closing statement nih dari Kak Hakim. Mungkin bisa berupa quotes atau mau menyemangati teman-teman PMK Efrata yang lagi mendengarkan Evra Talk episode kali ini Kak. Oke. Jadi ada nih satu quotes yang bagus menurut kakak. Kamu nggak bisa ngerubah dunia, dan aku juga nggak bisa ngerubah dunia. Tapi kita bisa membantu
membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua gitu loh. Jadi kita bisa melakukan perubahan-perubahan kecil itu dimulai dari diri kita. Ya dengan cara tadi mungkin kan mengenal diri kita lebih dalam lagi, terus menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang berani mengatakan tidak dan sebagainya. Begitu, terima kasih. Oke, makasih Kak Hakim. It's indeed a very insightful talk I have with you. Aku seneng banget. Aku punya kesempatan untuk bicara sama Kak Hakim dan kita belajar tentang mengenal diri sendiri. Karena sekarang banyak anak muda yang lagi kesusahan untuk mengenal diri sendiri. Jadi aku mau ngucapin banget buat Kak Hakim, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga PMK Efrata yang sudah menyediakan platform ini supaya teman-teman di luar sana mungkin bisa belajar tentang mengenal diri sendiri. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat Kak Hakim. Thank you for coming here today, Kak. I'm so happy I get the chance to talk to you, and semoga aku punya kesempatan untuk bicara dengan Kak Hakim lagi di lain waktu. Mungkin ini Kak, mungkin teman-teman setelah mendengarkan podcast ini penasaran nih, ingin belajar dari Kak Hakim. Kira-kira boleh nggak sih Kak untuk drop Instagram nih, mungkin supaya teman-teman nanti bisa chat Kak Hakim nih kalau misalnya dia mau tanya-tanya tentang mengenal diri sendiri. Kira-kira boleh nggak nih dari Kak Hakim? Oh ya boleh. Instagram ya? Iya Kak. Instagram kakak itu apa ya? J Hakim S. Cuman itu aja, terhubung semua. J Hakim S. Oke teman-teman, jadi if you have any question bisa hit Kak Hakim up di Instagram yaitu @jhakims. Gampang banget, jhakims. Oke, makasih Kak Hakim. Thank you for all the sharing session today. Dan aku, Nafali Pasca, selaku host podcast Efra Talk malam hari ini. Mohon maaf juga kalau selama sesi kita berlangsung masih banyak kesalahan, dan aku juga minta maaf juga ketika aku menyampaikan sesuatu mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga dimaafkan, and I'll see you guys soon. Thank you for tune in and see you in next Efrata Talk episode berikutnya. Bye bye everyone.